Hah? Sedianya bisa. Apa? Sumber daya. Sumber daya bisa. Ada yang tahu lagi apa itu listrik? Oke. Kalau kita kembali ke pelajaran fisika, di SMP sudah dijelaskan begini bersama listrik. Kalau kita lihat dalam atom itu, punya bulat ya. Kemudian yang kedua, bulan koron atau lupa. Jadi yang ketiga, isometer empat. Kemudian kalibrasi. Nah, jadi perlu diperhatikan setiap kita menggunakan alat ukur nanti baik itu apa ini pada tujuan memberikan alat mana yang kita pakai nantinya. Multimeter. Nah, multimeter ini dia ada dua itu sebesar 50 sampai 61. Kemudian juga kita bisa mengukur tahanan atau kebiasaan listrik, bisa mengukur daya tahanan atau hubungan. Berapa? Saya tahu. Gimana? Tadi satuannya kilo ohm. Coba. Berapa? Ya, 100 volt. Karena apa? Kita nggak perlu nih, karena tadi kita 250, harusnya 100, kita kalikan 100 kali 250, bukan seperti itu. Kemudian contoh ketiga. Kalau kita lihat di multitester ini, kalau kita pilih rank 1000 dan kita lihat di layar di jalurnya, itu tidak ada yang namanya angka 1000. Dia hanya ada angka 10, 50, 250. Nah, kalau kita pakai rank itu berapa? Nah, seperti yang tadi, untuk mengukur tegangan kita ukur secara paralel. Oke, kita cek dulu di sini. Kita ukur tegangannya ada berapa? Ya, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita ukur negatif baterai itu 12 volt. Titik 4 negatif baterai itu 12 volt. Itu masuk ke negatif baterai. Oke. Nah, ternyata yang kita cek lagi ini udah bagus 12. Ternyata kita ceknya itu di titik nomor 2 ini 0 volt. Kalibrasi itu ada pada tahanan. Kenapa? Karena di sini ada kali 1, kali 10, kali 100, kali 1000, kali 1000. Nah, di sini kita ngambil siapa yang pertama itu dikali 1000. Oke, jadi kita kalibrasi ke atas. Dulu kita lanjut ya, kita untuk kelistrikan mesin itu tentunya kita akan ada namanya perawatan pengejalan, pemeriksaan, penggantian, untuk hal lainnya. Yang pertama baterai nih, ya, baterai ini saat kita melakukan perawatan airnya apa jadi?
Oke, pertama ngecek baterai. Nah, kemudian juga ada indikator bahan bakar. Ini pakai jarum ya. Kalau tangan dari tinggal udah pakai balok-balok. Sama di motor kan juga. Nah, kemudian ada yang namanya speedometer. Yang terakhir ada yang namanya ini apa? Tachometer. Tachometer berfungsi untuk mengindikasikan atau memperhatikan putaran mesinnya, berapa RPM, berapa putaran per menit. Oke, nah berikutnya kita masuk ke menghapus dan membersih kaca. Itu di bagian depan dan bagian belakang. Kita menghapus atau lampu atau bahkan ada yang pakai tangkai. Itu efeknya apa? Jamur ya. Jadi jamur kaca. Kemudian juga bisa jadi karet tulisnya ini dia lebih cepat mengeras. Kalau dia lebih cepat mengeras, itu akan muncul goresan-goresan di kaca. Jadi kenapa? Kenapa? Ya, jadi kalau di dalam ini di luarnya temperatur yang lebih tinggi, udara kita keluarin ini akan didinginkan dan terjadilah untuk nempel di. Itu yang terjadi kalau kita berkendara, ketika di luar itu lebih dingin dibanding di dalam, akan muncul di bagian dalam kaca. Dan sekarang kebanyakan mobil itu ya, itu saluran kacanya udara yang sudah saluran nantinya, udara yang ada belum kaca cepat. Kalau kalian di garis bawah di bagian itu ada saluran nanti yang kalau kita bisa itu akan keluar ke arah. Itu dipakai saat kondisi hujan supaya kaki tidak berebut. Ukir masa depan menerjang zaman menyusun pengalaman. Siap sedia dan selalu banyak dari Astra untuk Indonesia. Dari Astra untuk Indonesia. Dari Astra untuk Indonesia. Tentu dan bergerak terkuat, berdaya saing dalam bekerja, mandiri penuh cinta.
Raih prestasi ukir masa depan menuju siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. Tentu dan berkarakter kuat, berdaya saing dan bekerja dengan mandiri penuh cita. Kita generasi berfungsi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar sambil berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang harapan yang esok pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Bangsa SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dan bekerja dengan mandiri penuh cita. Kita generasi bangsa berfungsi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar sabar. Nah, untuk lembar tugas kita bawa dulu. Nanti yang belum masuk ke pos prakteknya, nanti bisa diambil lagi dari satu. Kalau yang belum mengerjakan proses, dibagi dari satu. Paham ya? Nah, Dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. Bangsa SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dan bekerja dengan mandiri penuh cita. Kita generasi bangsa berfungsi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar berusaha. Raih prestasi, ukir masa depan, menerjang harapan yang esok pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Bangsa SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dan bekerja dengan mandiri penuh cita. Kita generasi bangsa berfungsi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar sambil berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyusun pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia.
bertumbuh dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Kita generasi bangsa berfungsi dan tangguh merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjemkan menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK.